warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Buka. Oke. Bapak Ibu, rekan-rekan sport juara, terima kasih sudah hadir pada acara kami, yaitu diseminasi. Ini adalah salah satu bentuk aksi nyata modul 1.4, di mana ini tugas kami dari pendidikan calon guru penggerak untuk melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu guru tentang budaya positif. Saya mengharapkan nanti hal-hal yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan teman-teman yang dipadai. Yang selanjutnya tidak perlu perkenalan nih. Nama saya Nugroho Pujianto, SPD, dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Di sini ada kelas 380. Dan itu ada fotonya Ibu Kepala Sekolah, dan ini rekan saya Ibu Sulis. Cuma beda kelas, beda PP, beda pasien, beda jenis kelamin juga. Cuma saya lebih muda. Nah, kita sebelum masuk materi, saya pernah baca novelnya Del Carnegie tentang senyuman, bahwa senyuman itu tidak bisa diminta, tapi akan sangat berharga jika itu diberikan. Dan orang itu tidak akan cukup bahagia dengan apa yang dimilikinya, di mana di dunia sekitarnya itu tidak ada sebuah senyuman. Dan senyuman itu bisa memperkaya orang tanpa mengurangi apa yang diberikan. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama senyum selama 30 detik saja, tidak 30 jam. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Senyum yang terbaik, yang tulus, tidak dibuat-buat. Bisa ya? Oke, siap. Diatur dulu. Saya hitung 1 sampai 3. Nanti saya buat khusus ya. Ya, senyum. Kita belajar senyum ya. Karena kita harus yang di depan anak-anak juga harus senyum. Karena kalau senyuman itu bisa memberikan energi yang baik. Stop. Oke, siap ya. Karena saya guru olahraga harus pakai stopwatch, jadi harus stop. Oke, Pak Anwar siap. Sedia sambil bayangin Sewu Kuto Sari, Kuto bawah. Cuma ada 2 dibandingkan Kuta. Oke, Bapak Ibu. 1, 2, 3, smile. Smile video Bu. Smile video Bu. Baru 7 detik, 8 detik, smile. Kesini, sekarang Pak Didi, Pak Lita, Pak Arwa, baru 2 guru ini, Bu Francisca, Bu Gigi, Bu Lita ya, manis banget, 30. 5 detik lagi. Oke, terima kasih, tepuk tangan atas senyumnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia sejahtera. Amin. Next. Sebelum saya memulai, saya mau bikin kesepakatan forum diskriminasi. Ini saya nggak membuat hanya mancing saja. Ini contoh menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Barangkali dari teman-teman mau di-delete boleh, ditambahin dulu. Silakan. Resul. Mana yang di-delete Pak? Kata kesepakatan forum diseminasi bisa dijalan. Oh, jadi apa Pak? Lanjutkan, oke. Barangkali ada kesepakatan yang mau dibahas. Ya udah, cukup saja, jadi menghargai dan menjadi pendengar yang baik. Walaupun mainan laptop ini dari oke ya. Santai. Oke, yang selanjutnya karena tidak ada sudah sepakat. Bukan itu. Sepakat ya. Yang selanjutnya
Ya, ini cover pertama. Saya mau tanya sama teman-teman. Judul kita kan budaya positif. Saya mau tanya siapa bisa tunjuk jari residen. Budaya itu apa sih? Oh monggo Pak Monggo silakan. Budaya itu kebiasaan yang kita lakukan. Kalau ada kata positifnya berarti kebiasaan positif yang ditanamkan, dikembangkan. Kalau dalam sekolah ya oleh siswa atau oleh warga sekolah semuanya. Seperti itu Pak. Super sekali tepuk tangan. Mungkin barangkali ada yang tambahan, ada yang berbeda mungkin. Pak Anwar, silakan Pak Anwar. Ya, budaya juga bisa berarti hasil karya atau hasil pikir manusia. Itu kalau di IPS itu seperti itu artinya. Budaya itu artinya hasil karya atau hasil pemikiran manusia. Cukup Pak. Jadi bisa berujuk barang, bisa berujuk pikiran atau tindakan. Terima kasih. Wah, luar biasa tepuk tangan buat Pak Anwar. Mungkin saya merangkum saja ya, tadi Pak Moko menyampaikan budaya itu ada bentuk kebiasaan. Kalau Pak Anwar itu salah satu diawali dari buah pikir. Betul. Sebenarnya sebelum ada budaya itu diawali dari pemikiran kita. Nah, kita bertemu sama anak-anak memang untuk menciptakan budaya positif itu kita harus menanamkan pemikiran-pemikiran yang positif juga. Karena pada dasarnya manusia itu melakukan sesuatu perbuatan diawali dari apa yang dia pikirkan dulu. Nah, perbuatan-perbuatan yang positif itu diawali dari pemikiran yang positif, tapi apa yang disampaikan oleh Pak. Perbuatan-perbuatan yang sering dilakukan akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang rutin dilaksanakan terus-menerus tanpa putus akan menjadi suatu budaya yang diterapkan dalam kehidupan masing-masing. Nah, tentunya dalam materi ini adalah budaya positif, jadi pemikiran positif, perbuatan positif, kebiasaan positif di mana untuk mencapai budaya positif. Keren sekali jawabannya. Nah, Bapak Ibu, di sini dari disampaikan kita profesi sebagai seorang guru. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Lalu apa sih budaya positif? Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti satu, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Dan 6, segitiga restitusi. Ini guru ternyata banyak harus memiliki kemampuan paling tidak sedikitnya 6 untuk menciptakan budaya positif. Memang ada orang bilang guru itu tidak profesi guru, tapi guru itu terdiri dari beberapa profesi jadi satu. Kadang guru jadi profesi dokter, kadang guru menjadi profesi konsultan, guru juga jadi psikiater, guru juga jadi tentara, guru juga jadi polisi, satpol pp buahnya. Harusnya guru itu 30 juta sebulan. Cocok ya? Cocok nggak Pak ya? Tujuh. Oke, kita masuk ke nomor 1 tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Bahwa disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu, guru sebenarnya menuntut. Jadi kita itu bukan mengajar itu bukan seperti mengisi bejana dengan air, tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan, membantu bunga itu mekar dan tumbuh sesuai apa yang dia inginkan. Nah, ada kata kunci tentang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya mau tanya lagi dari rekan-rekan.
apa yang diketahui tentang nilai-nilai kebajikan. Monggo. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ada? Bu Sulis mungkin apa sih nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Mungkin mic-nya bisa diserahkan. Menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan, karena ini berdasarkan jadi mendasar dari nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Karena ini tetap uji disiplinnya maksudnya. Selain tanggung jawab. Saya coba menjawab ya Pak ya. Monggo silakan Ibu. Untuk nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai yang secara umum diakui oleh semua orang atau masyarakat bahwa itu adalah hal-hal yang baik. Misalnya kita berperilaku sopan, itu kan salah satu nilai kebajikan yang semua orang juga memahami itu. Yang ada di dimanapun sepertinya kesopanan itu ya sama sopan gitu, hanya mungkin caranya yang berbeda-beda tergantung ada di masing-masing daerah atau negara tertentu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang memang diakui secara bersama, secara umum, universal seperti itu Pak. Mungkin sementara itu dulu dari saya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Sulis tadi menyebutkan sopan. Ya. Terakhir bertanya tentang disiplin positif nih. Kira-kira di sekolah kita itu penerapan disiplin positif yang sudah dilaksanakan dari anak datang. Anak masuk sekolah, murid masuk kelas, maaf. Murid di luar kelas, bahkan sampai murid satuan. Kira-kira apa ini? Barangkali ada yang bisa menyebutkan. Pak Didik mungkin. Ya, tadi dari gesturnya itu sudah ingin menjawab, jadi maka saya tunjuk Pak Didik gitu. Maka silakan Pak ini cungkapkan ide dan gagasannya. Contoh budaya positif ya Pak? Iya. Sebenarnya banyak ya, kita sudah melakukan beberapa budaya positif yang sering kita lakukan, baik ketika pagi hari ini Bapak Ibu Guru sesuai dengan piketnya itu melaksanakan kegiatan senyum salam sapa. Oh, 3S ya. Ada beberapa yang kemudian bertugas di depan, kemudian menyambut anak-anak hadir di sekolah. Selain itu, budaya positif yang sudah kita lakukan ya melalui kebiasaan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, kemudian cinta tanah air, antara lain diwujudkan dalam bentuk lagu-lagu yang diputar setiap pagi melalui pengeras suara dan semuanya bisa mendengar. Jiwa nasionalisme. Oke. Kemudian di kegiatan-kegiatan lain seperti di kegiatan hari Jumat seperti itu ya Pak, kita juga melaksanakan kegiatan ada Jumat sehat, ada Jumat religius. Jadi itu bentuk-bentuk budaya positif yang sudah terjadi di sekolah. Sebenarnya masih banyak lagi sih Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Didik. Ini Pak Didik menyampaikan tadi anak datang salam senyum sapa itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Terus bagaimana meningkatkan keimanan kita, iya, takwaan, nasionalisme yang tinggi itu nilai-nilai. Bahkan ada guru yang sudah menerapkan disiplin positif di kelas. Ketika menanyakan, maaf, sebelum masuk anak-anak itu baris dulu. Itu betul bagian dari disiplin positif. Terus ketika guru mengabsen, menanyakan kehadiran anak, siapa yang tidak masuk, kabarnya bagaimana, sakit, dan mendoakan bersama-sama. Nilai empati di sini ditumbuhkan oleh seorang guru. Tidak hanya sakit saja, ketika anak itu sedang berlomba, bertanding, yuk kita doakan supaya diberikan kelancaran dan kemudahan dan mencapai prestasi. Ini salah satu bentuk penanaman disiplin positif. Oke, kita lanjut. Nanti pertanyaannya sesi pertanyaan di terakhir aja. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari dalam melakukan segala tindakan. Ya.
Disiplin positif atau disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun dukungan. Jadi sebenarnya kita itu lebih menerapkan disiplin positif bahwa anak itu melakukan sesuatu bukan karena takut. Nanti kamu dia mengerjakan tugas tapi karena takut kok dihukum. Itu belum ada muncul disiplin positif. Anak belajar atau anak sekolah itu karena sebenarnya tidak ingin menuntut ilmu, karena ingin menjadi yang semajari wong kayak bocah seumur aku sekolah. Ada yang seperti itu. Atau mungkin sekolah karena disuruh sama orang tua. Tapi ya ada juga karena berangkat sekolah motivasinya dapat uang saku. Ya. Ini belum muncul disiplin positif. Jadi target topnya disiplin positif bagaimana seorang insan murid itu melakukan sesuatu apa yang dilakukan, bahwa yang dilakukan itu penting, sangat penting buat diri dan itu dari dalam. Oke, lanjut. Nah, ada tadi nilai-nilai kebajikan tadi apa? Salam senyum sapa. Di sini kita sudah tahu ya, profil pelajar Pancasila ada 5: beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mandiri, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif dan berstrategis. Tadi contoh disampaikan sama Pak, salam senyum sapa itu masuk ke profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum. Beriman dan berkepentingan global. Sapa. Bisa Santun, sopan, di depan itu masuk ke mana? Kira-kira. berkebinekaan. Kebinekaan ya. Terus tadi disampaikan ada rasa empati. Empati masuknya ke mana? Gotong royong. Gotong royong. Nah, oke. Jadi profil pelajar Pancasila ini ada 6. Ini juga masuk dalam suatu penilaian. Ya, ada penilaian ada 3 tuh, ya, penilaian formatif, jadi assessment of learning, ada assessment for learning dan assessment as learning. Jadi formatif yang melibatkan anak-anak, ada yang formatif yang tidak melibat selama pembelajaran, dan tes sumatif. Lanjut. Terkait tadi apa yang disampaikan bahwa disiplin positif itu ternyata ada kaitannya dengan motivasi. Motivasi itu semangatnya, asal muasal bagaimana sang murid itu bertindak. Ternyata ada 3, yaitu anak melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira Bapak Ibu guru pernah nggak melihat anak seperti ini lalu tidak ditanya? Pernah tidak Ibu? Bapak? Banyak ya Pak? Contohnya apa Pak Ibu Pak? Reaksinya anak ketika dia mengerjakan sesuatu karena takut hukuman. Contohnya Pak? Contohnya misalnya kalau ada guru datang itu anak buru-buru melakukan sesuatu, ini kan berarti dia takut dengan hukuman. Misalnya saya sebagai pemimpin kelas kemudian tidak masuk kelas, kemudian ada anak yang mungkin tadi bermain terus guru-guru duduk, ini kan berarti kan takut dengan hukuman atau takut dengan sanksi gitu. Biasanya waktu pergantian jam atau awal masuk ada guru, ketemu guru langsung terkejut duduk gitu ya. Dari seorang lihat satpol PP gitu ya, takut digerebek gitu ya Pak. Oke, bagus. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kira-kira seperti apa nih ciri-ciri anak yang melakukan sesuatu sebenarnya aku
aku ingin pujian, aku ingin hadiah, aku tidak akan menjadi anak pintar. Ciri-cirinya seperti apa? Pak Moko? Ya, Pak Moko. Peserta paling aktif sebelumnya akhirat ini ya. Oke, silakan Pak Moko. Ya, saya pernah iseng bertanya kepada anak. Iseng, tidak semua ya Bapak Ibu. Saya disclaimer dulu, tapi ini satu anak saya. Boleh. Yang memang anaknya unik. Ya, saya tanya ini iseng. Kamu berangkat pagi setiap hari, bangun pagi, mandi pagi, sampai di sini kamu sekolah. Apa? Kenapa kamu melakukan itu setiap hari? Jawaban dia, karena yang pertama disuruh orang tua, yang kedua karena dia ingin mendapatkan uang saku. Menurut saya ini sudah termasuk kategori biaya ya. Imbalan. Ya, ya itu. Oke, tepuk tangan buat Pak Moko. Yang ketiga, ini sebenarnya idealnya bagusnya punya seperti ini. Karena kenapa? Dua ini itu karena pengaruh dari luar. Jadi ketika ini tidak ada, dia tidak melakukan suatu kebaikan. Nah, yang ketiga ini bahwa motivasi perilaku manusia tidak hanya murid, bahkan guru juga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau misalkan guru itu suruh ngajar nggak digaji, jadi kita mengajar ini masih masuk ke motivasi keberapa? Kalau ajar anak sendiri. Ajar anak sendiri ya. Ya, ini yang kerennya itu yang ketiga. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa udah menemukan anak ini melakukan sesuatu, murid ini melakukan sesuatu atas motivasi yang ketiga. Ciri-cirinya seperti apa? Saya mau tanya. Bu Dede ya? Oke ya. Permennya dikatakan sebut ya? Apa-apa. Saya nggak jadi bicara nanti kalau. Oh itu iya. Sekarang nanti aja nanti aja. Ya terima kasih. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mungkin seperti ini. Kalau ada anak yang memang notabene dia selalu disuruh, tapi ada salah satu anak yang dengan kesadaran dirinya sendiri itu langsung termotivasi. Contohnya, kalau ada tugas langsung dikerjakan, terus belum ada perintah untuk misalnya kelas itu kotor, dia sendiri langsung kesadaran untuk membersihkan. Terus ada lagi, ketika anak tersebut saya perhatikan satu anak ketika azan memang langsung ke masjid dan dia langsung mengerjakan sholat. Itu pulangnya juga berkata. Itu contohnya. Luar biasa, keren, tepuk tangan. Ya, tepuk tangannya. Tadi Bu Dede menyampaikan di keren sekali ya, bahwa murid yang diberikan tugas itu langsung bergegas mengerjakan tugas. Ya. Mungkin dia berpikir bahwa kalau tugas itu ditunda-tunda lupa. Mungkin tugas ditunda-tunda tutup nanti, wah, orang stres itu tambah-tambah. Itu keren sekali. Terus yang kedua ini juga disampaikan bahwa melihat hal yang kotor aja dia nggak nyaman. Ini tadi sudah masuk ke kebiasaan menimbulkan suatu. Bahkan ada akronim istilah apa? LISA BTS apa ya? Lihat sampah, buang tempat sampah. Itu salah satu bentuk untuk menguatkan disiplin positif. Terus yang ketiga, mendengar adzan itu langsung tidak lihat temannya nunggu-nunggu, langsung terpanggil itu. Nah ini luar biasa bahwa ciri-ciri seperti itu contoh perilaku manusia murid yang atas kesadaran sendiri atau menghargai diri sendiri. Jadi dari dalam motivasinya tidak. Oke lanjut.
Disiplin positif sudah, 3 motivasi perilaku sudah. Sekarang yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Saya mau tanya ini, bedanya keyakinan sama kesepakatan apa? Kita pernah dengar ada keyakinan, ada kesepakatan. Mungkin barangkali jawab berubah. Bu, Keyakinan, kesepakatan. oh benar itu lagi, Lus. Tambah semakin. Mungkin kalau keyakinan kelas itu lebih cenderung ke nilai-nilai, sedangkan kesepakatan kelas itu tingkah lakunya. Super sekali, tepuk tangan. Kalau keyakinan itu nilai-nilai, kalau kesepakatan itu perilakunya. Ya, baik, kita lihat. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Jadi ternyata sebelum membuat keyakinan kelas, guru dan murid ini sepakat dulu. Jadi tidak membangun keyakinan dulu, tapi kita bangun kesepakatan. Kesepakatan yang disusun oleh guru dan murid itu menjadikan suatu keyakinan. Itu yang harus kita pegang teguh. Yakin. Yang penting yakin. Nah, ada tahapan membentuk suatu kesepakatan. Ternyata sebelum kesepakatan, guru dan murid itu bikin peraturan dulu. Kalau di kurikulum Merdeka itu tidak boleh membuat suatu peraturan, karena harapannya membuat kesepakatan dan keyakinan itu mengajarkan anak-anak untuk tadi 3 motivasi yang terakhir, untuk menanamkan aku sudah sepakat dan aku sudah yakin. Kalau peraturan akan membuat murid itu akan takut jadi peraturan itu, jadi takut nanti dulu. Tapi mengawali dari keyakinan sekolah itu, mengawali dari keyakinan kesepakatan membentuk keyakinan itu diawali dari menyusun peraturan. Apa yang tidak boleh, apa yang harus dilaksanakan. Nanti setelah peraturan-peraturan ini, Bapak Ibu guru yang membimbingnya melibatkan murid untuk menjadikan suatu kalimat positif dari peraturan itu, sekaligus menunjukkan nilai-nilai kebajikan apa yang mau dipegang teguh atas keyakinan. Nah, tahapan peraturan, membentuk kalimat positif dan menunjukkan nilainya nanti akan menjadi suatu keyakinan kelas. Itu tahapannya Bapak Ibu. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini sifatnya saja secara umum. Dan ini contoh nih, barangkali mau diperhatikan dulu. Cukup. Ini ada apa? Ada mata-mata. Kita lanjut ya. Wah, es breaking, oke. Es breakingnya santai saja. Saya mau es breaking sama teman-teman yang dari sini itu bermain mengapa karena. Oke. Jadi nanti saya tunjuk salah satu mengucapkan mengapa bla 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 bla, terus ditunjuk namanya satu, yang ditunjuk harus jawab karena bla bla bla. Ini sifatnya ice breaking, jadi kalau usah terlalu serius. Ya kalian, ya Bapak Ibu bisa jawab apa saja, misalkan menimbulkan lucu boleh, tapi tidak boleh mengandung unsur sara atau hal-hal yang tidak baik. Paham? Contoh misalkan,
mengapa matahari bersinar? Karena wajahmu seperti matahari. Iya. Begitu ya, Bapak Ibu, kita coba ya, bebas. Jawabannya pokoknya mengapa karena. Oke. Kalau bisa kan ibunya berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 2, 3. Nah, pas. Nanti ibu mengapa, bapak karena, nanti yang jawab karena langsung sambung mengapa, nunjuk ibu jawab karena. Jelas? Jelas. Jawabnya kata apa kalimat? Kalimat. Jadi mengapa ada tanya jawabannya karena. Tidak harus Pak, ini sifatnya. Oke, kita siapkan dulu kata-kata dan jawaban. Saya mulai dari Bu Sulis dulu untuk membuat kalimat pertanyaan mengapa, lalu tunjuk bapak-bapak salah satu untuk menjawab. Ya. Mengapa? Dengar ya. Mau pakai itu? Ya, Bahasa ya. Ya, kelas. Mengapa Anda tersenyum hari ini, Pak Anwar? Karena sarapan baginya enak. Oke, Pak Anwar sekarang tanya mengapa, tunjuk ibu-ibu. Betul itu Hidayah. Ya. Iya. Oke. Tunjuk Hidayah. Oke, siap. Ya, kelas Bobi. Mengapa hari ini Ibu Hidayah kok gembira sekali? Saya bagus ya. Iya. Karena ada kamu. Iya. Pak So Didik. sweet. Pak Didik, oke. Samson. Ayo Bu Hidayah. Pak Didik. Iya. Tanya Dan dulu. tanya dulu mengapa. Iya. Ini kalimat mengapa. Mengapa snacknya cuma 3? Mengapa? Karena Bu Hidayah salah itu. Oh, iya. Salah itu Bu Hidayah. Oke, Pak Didik maju. Saya tunjuk. Jangan tunjuk dulu, tanya dulu ya. Iya. Ya spontan jawab dulu. Spontan baik. Ya, Mas. Kalau kita Salah nyiapin ya. ya, Iya. kita nyiapin. Mengapa Ada komik dulu apa ya? Ya. Mengapa bulan itu bercahaya? Sama siapa? hanya sama Bu Kiki? Awas bagus ya. Karena senyumanmu juga bersinar. Ayo Bu Kiki, sekarang mengapa tunjukkan dulu. Pertanyaannya dulu. Mengapa bumi itu berputar, Pak Moko? Karena sate itu ditusuk. Oke, Bapak. Saya kepada Pertanyaannya Tanya dulu. dulu. Tanya Oh iya, pertanyaan mengapa martabak itu kotak? Saya tanya ke guru ini saja. Ya. Jawab Bu, karena wajahmu juga kotak. ayo Bu Kiki. Ayo Bu Kiki jawab anu Kenapa kita betah di sini? Ke Mas Dedi. Karena ada laptop. Ayo Pak Didi sekarang. Pak Didi. Yang dulu kan Bu Siska sama Bu Sulis gitu. Semikir. Ya, kenapa? Silakan. Mengapa ada nama cita di situ? Bu Siska. Karena nawacita itu adalah kesukaan dari kamu. Ya. Oke. Bu Siska sama Pak Rasul otomatis. Mengapa? Mengapa hari ini terasa cerah sekali? Karena aku sudah sarapan. Iya. Terakhir sama Bu Sulis Pak Ras. Pak Ras iya. Pakai bahasa Inggris ini. Oke. Iya, pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. The question is. Oke. English. In English. English. Look at this. Ya, bahasa ini terakhir. Harus pakai bahasa Inggris ya. Why any cake is nice? What? Any cake is nice. Cake. And a cake. Yeah. This is cake. Oh. Because Because I eat the cake with you or yeah.
ngerti gitu jadi. ya. Ya ini kayak gini, intro ya, intro. Oh ini dong, oke. Tepuk tangan untuk SBG-nya sama-sama. Sudah sampai terakhir. Oke lanjut. Sekarang kita berbicara kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya yang ada di sini semua itu manusia ya. Tapi ini kita berbicara murid. Ternyata kalau kita berpikir mendalam bahwa mereka sebenarnya butuh sesuatu. Kadang kita mengajar itu sering muncul bahwa kita mengukur anak atas penggaris kita. Tapi dulu bagaimana kita lebih mendalam untuk bagaimana sih apa yang dibutuhkan. Nah, ternyata kebutuhan, sebelum berbicara kebutuhan, ketika seorang murid itu digarisbawahi melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, dan dia disampaikan di sisi positif ya, tanggung jawab dan penanaman secara mandiri nilai-nilai kebajikan, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini sebenarnya alasan yang mendasar seperti itu. Lanjut. Nah, disampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada di 5: bertahan hidup, kasih sayang atau rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Saya kira sudah hafal ini ya. Mungkin lebih ke studi kasus saja ya. Bu Zulaika, guru wali kelas 9H, kelas 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Tadi disampaikan, oh iya Tommy, maaf ya, yang benar Tommy Bu. Oh salah dari dia Bu. Tadi disampaikan bahwa murid melakukan sesuatu sebenarnya dia dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar. Kita siap. Alasan Tommy satu nih, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup atau surga. Yang selanjutnya, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika teman-teman yang melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya, temannya supaya takut dengan dia. Maka sebetulnya Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan puasa. Alasan Tommy keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang salah karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Tadi kesenangan sebelumnya banyak ya, senang itu seperti apa, kebebasan seperti apa, itu bagian. Tapi indikasi, oh ternyata anak ini itu lebih kebutuhan dasarnya memenuhi seperti itu. Lanjut, next. Sekarang posisi kontrol institusi. 5 posisi kontrol. Tadi 5
kebutuhan dasar sekarang 5 posisi motor, yaitu guru sebagai penghukum. Ciri-ciri penghukum ini, guru itu memberikan sanksi agar tidak relate dengan kesalahan. Terus guru penghukum ini biasanya memberikan sanksi atau konsekuensi yang tidak ada aturannya, yang tidak diatur atau tidak disepakati. Yang kedua, guru sebagai membuat merasa bersalah. Ini lebih bagaimana bahwa dia menunjukkan kesalahan-kesalahan saja dan tidak mengulangi lagi. Ya, tapi belum ada usaha untuk bagaimana apa kesalahannya, penyebabnya apa, dan bagaimana solusi supaya tidak mengulangi hal seperti itu. Ini friendly guru sebagai teman. Tadi resikonya tadi sebagai teman itu tidak dihargai, tapi sebenarnya kita perlu sebagai teman. Yang pertama itu supaya kita bisa menjadi teman itu ikuti gaya bicaranya mereka, tapi jangan ikuti candaannya mereka. Kalau kita sudah mengikuti candaan mereka, itu nanti kita jadi tidak berteman. Kuncinya seperti itu. Dan guru sebagai manajer ini the top-nya, karena guru di sini lebih ke tidak mengatur, tapi mengarahkan apa yang terjadi, penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Ini lebih ke berpikir kritisnya tuh, sehingga tertanam motivasi. Itu isinya. Terus ini tabelnya, ternyata nggak Bapak? Mungkin saya kasih waktu untuk menyimak. Guru penghukum nih, guru berbuat, menghardik, tunjuk-nunjuk, nyakitin, nyindir. Ciri-ciri guru. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti sudah marah-marah lagi. Dampak pada murid yaitu mengulangi kesalahan, membuat rasa bersalah, berceramah mengatakan seharusnya saya kecewa, sebel, dan sebagainya. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu sangat lelah, ibu sangat stres. Ini ibu semua ya, gak ada bapaknya ya. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong, hasilnya murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, murid berkata, maafkan saya, dan murid akan merasa rendah diri. Merasa rendah diri di hadapan manusia itu tidak boleh, tapi kalau di hadapan Tuhan, Gusti Allah, itu wajib. Jadi manusia di hadapan manusia itu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Itu contoh guru berbuat sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu apa? Di sini menimbulkan rasa ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Dan dampak murid adalah lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Memantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tadi kembali, ketika motivasi sebenarnya kita sedang mengarahkan bagaimana untuk menanamkan motivasi intrinsik, bukan karena sanksi atau hadiah.
Terakhir, yaitu manajer. Ini membangkitkan rasa menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi murid, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, dan hasilnya anak akan bertanam motivasi intrinsik dengan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini tentang 5 posisi. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi tidak dibiarkan tapi terus didampingi. Yang selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi. Ini nanti langsung ke praktek restitusinya. Dikatakan segitiga karena ada 3 tahapan yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, sekarang masuk ke segitiga restitusi. Tahapannya itu yang pertama, karena ini mendasar, supaya tidak melenceng kan biasanya buatnya ini ya, diukur tengah-tengahnya, yaitu menstabilkan identitas. Setelah kita tahu anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran atau hal yang tidak positif, kita kenali sebenarnya kebutuhan apa yang sedang dipenuhi. Di situ guru atau wali kelas atau siapa yang merestitusi itu pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Sebenarnya ingin mengarahkan sesuatu itu membuat siswa itu nyaman dulu. Oke, gak apa-apa. Kadang orang itu berbuat salah. Pak Guru ya juga dulu pernah terlambat. Pak Guru juga pernah lupa, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu menstabilkan dari ketika anak itu dalam suatu masalah. Yang selanjutnya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contohnya, manusia yang sempurna kita pasti bisa. Menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus kau bersikap baik pada dirimu sendiri. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Tadi yang disampaikan, dicontohkan, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk anak. Aku butuh cinta kasih, aku butuh dianggap penting, aku diperhatikan, saya pengen senang-senang dan sebagainya. Ini contoh kata-katanya, ya, tidak bagus sih, tergantung konteks dari bahasa. Yang selanjutnya, restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid
atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Apa yang menjadi keyakinannya sudah disusun, yang disepakati, peraturan yang disepakati dan diyakini, dan ditujukan nilai apa yang dilanggarnya, karena supaya anak itu tahu apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Izin boleh menyampaikan video demonstrasi kontekstual saya nih Bapak Ibu. Ini kasus apa saja si Esther, siswa kelas 8H, wali kelasnya saya, akhir-akhir ini dia terlambat. Ya. Kelasnya mulai kamu pakai baju olahraga. Gimana kabarnya sehat? Sehat Pak. Setahun ya, kira-kira Pak Guru bisa satu tahun mulai pembicaraan. Iya, tadi Pak Guru dapat laporan dari guru IPK. Nah, kita menyampaikan akhir-akhir ini Esther sering datang terlambat. Pak Guru sangat paham betul, manusia itu bersalah. Di konteks saya bilang, walaupun waktu itu sudah waktu agar sudah telah melintasi sebab-sebab itu waktu yang angkot akan sudah waktu kesialan. Nah, aku mau tanya, kira-kira akhir-akhir ini Esther terlambat itu tahu nggak sih? Esther tidur malam Pak, gara-gara kemarin nonton bareng teman. Karena sering nonton sama teman-teman, jadi tidur kemalaman dan kalau kesialan lagi. Saya mau tanya, karena ini seringnya apa sih yang kamu rasakan? Nyaman tidak? Apa yang kamu rasakan? Sebenarnya nggak enak sama teman karena udah gak disiplin, karena melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat juga sama teman-teman, jadi merasa nggak enak sama teman-teman juga. Iya betul, berdasarkan kesepakatan kan.
bagaimana hadir tepat waktu sekolah. Baik Esther, selanjutnya ketika kamu sudah menyadari bahwa aku tahu dan Esther juga merasa tidak enak itu, merasa tidak disiplin sebagai siswa SMP 1-3. Kira-kira dari Esther ke depan mau bagaimana? Apa yang Esther lakukan supaya hal-hal ini tidak berulang dan Esther menjadi siswa yang disiplin? Ya. Mungkin besok kalau makan jangan sampai terlalu larut terus langsung tidur. Mungkin juga alarmnya harus dipasang biar siaran lagi ya. Oh gitu, oke. Betul Esther. Jadi kalau itu ada orang sukses itu selalu punya cara. Sudah sukses selalu punya cara. Dan Esther ini sudah punya cara bagaimana tidak mengurangi perbuatannya dari situ dan di sini. Itu tadi. Alasan-alasannya tidak ada. Itu ya. Aku harapannya Esther tidak melakukan. Oke, proses sedih, semangat ya. Betul. Terima kasih Pak. Kembali. Ya ini kalimat-kalimat yang dari 3 institusi itu kita skip ya. Kita langsung ke kesimpulan. Setelah menanyakan perasaannya ketika di institusi. Esther, selamat pagi. Halo Pak. Di tempat kalian ini. Hari ini baik, aku juga senang banget Pak. Soalnya tadi gak telat, pas banget berangkatnya. Iya, Esther, aku mau menyampaikan. Esther kan juga kalian lakukan sudah di institusi ini. Gimana perasaanmu ketika kamu itu kesalahan melanggar yang jelas dengan cara itu sama di institusi yang gimana? Kalau kemarin-kemarin kan Esther dihukum ya, disuruh berjemur di lapangan atau dipanggil BK. Kalau yang Esther rasain sih ya, aku benar-benar yang pertama pusing banget kalau nggak enak fisiknya, terus juga kayak Esther tuh jadi ngerasa kesel sama misalnya siswa yang hukum atau guru yang lainnya, terus juga dilihat minimal kalau di lapangan kan anak di tengah jadi malu terus kesel juga, mungkin itu nggak ulangi lagi, jadinya itu kayak nggak enak sama teman-teman gitu kan ya. Kalau masuk PK, perasaan gimana? Kalau masuk BK malah lebih serem lagi Bisa Pak. lagi. Karena benar-benar cuma berdua sama guru BK dan itu di interogasi itu kayak serem banget Pak. Seperti diana dia anak nakal kayak gitu ya. Juga kalau keluar dari BK tuh teman-teman ngeliatin, kakak-kakak ngeliatin juga sakit dari bawah Pak, malu. Lalu setelah ya itu beda ya dengan cara ini. Kalau di institusi kan hanya dengan wali kelas, terus juga ditanya-tanya dulu, itu kayak lebih enak bisa cerita juga, terus lebih yakin untuk tidak melanggar lagi. Jadi muncul niat dari hati gitu loh Pak. Gitu ya. Terima kasih dari ini bisa ketemu lagi. Kalau bisa menyampaikan perasaanmu, kamu yang melanggar aturan atau yang dengan cara hukum dan tidak seperti itu. Terima kasih ya dari kita. Dijaga terus berikan dan jadi apa yang di sini. Oke, Bapak Ibu itu perasaan tentang yang setelah di restitusi atas pelanggaran kesepakatan atau keyakinan sekolah.
Selanjutnya, selesai. Terima kasih. Oh iya, sudah. Demikian, semoga paparan ini dapat menginspirasi akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan menggerakkan. Oke. Sebelumnya, ini terakhir mungkin ada satu pertanyaan, tanya jawab. Nanti bisa atau ada diskusi, silahkan barangkali ada yang bertanya. Nanti saya akan coba untuk menjawab. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya. Silakan, saya kasih waktu 1 menit. Jadi disampaikan ada disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, terus yang kedua tentang posisi kontrol, terus keselamatan kelas, ada restitusi. Ya, Pak Moko mau bertanya, silakan mic-nya Pak Diki, kita tolong. Pak Nugroho izin bertanya tentang posisi kontrol. Kalau tadi kita lihat ada 5 posisi kontrol. Ya. Yang tadi Pak. Ya itu penghukum, ya itu Pak. Penghukum, pembatas bersalah, teman. Nah, itu posisi antara penghukum dan pembuat rasa bersalah itu boleh nggak kita tukar? Misalnya itu anak tangga yang pertama atau apa memang seperti itu, atau karena saya pernah melihat juga ada yang penghukum itu di posisi yang kedua itu. Ya. Oke, jadi pertanyaannya boleh tidak ya? Halo? Coba diulangi Pak Mo. Ya, posisi urutannya, oke. Apakah katakanlah kan manajer itu harapan kita semua ya, kalau belum jadi manajer kan pemantau, belum pemantau kita bisa menjadi komandan. Posisi 1, 2 itu apakah boleh bertukar atau memang harus seperti itu? Gitu. Karena saya melihat referensinya itu maksudnya ada itu bertukar. Hukum yang nomor 2, nomor 1. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Momo atas pertanyaannya. Oke, saya bisa berusaha untuk menjawabnya Pak. Jadi secara umum memang kalau berbicara tentang tujuan bahwa manajer itu lebih baik. Karena kenapa? Lebih baik itu akan membangkitkan murid, tumbuhnya rasa motivasi intrinsik. Sebenarnya itu yang dikatakan baik. Karena posisi kontrol yang selain manajer itu belum ada suatu aksi karena tumbuhnya suatu motivasi intrinsik. Nah, terkadang kita menghadapi hal-hal yang ternyata manajer itu tidak pas. Misalkan nih, kita menghadapi anak, kita menjadi posisi yang manajer, kita sampai merestitusi. Tapi di restitusi pertama mengulang lagi, di restitusi kedua mengulang lagi. Sudah diyakinkan, nggak yakin, sampai yang meyakinkan malah keluar jadi tidak yakin. Lalu bagaimana ya? Bagaimana? Nah, ini ada suatu bentuk bahwa ada yang menyampaikan kita pegang filosofi diajar orang dan itu menuntun kodratnya, menuntun alamnya. Jadi tidak ada batasan kita merestitusi. Tapi ada syarat. Itu bisa menaikkan tidak hukum Bapak, tapi menaikkan dengan adanya suatu konsekuensi yang disepakati. Jadi hukuman sangat tidak disarankan, bukan tidak diperbolehkan. Tapi bukan berarti boleh, tapi tidak disarankan untuk murid karena falsafah diajar Dewanto itu adalah kita itu menuntun atas kodrat-kodratnya. Kita tidak tahu anak itu ke sekolah, itu membawa beban di pundaknya seperti apa tidak. Tadi disampaikan ada 5 kebutuhan manusia. Sebenarnya apa ya? Nah,
menghukum tidak menanamkan motivasi intrinstiknya, tapi malah ada timbul dendam. Tapi saya pernah merasakan bahwa anak itu ketika dihukum besok itu selesai, tidak mengulang lagi Pak. Tapi kembali lagi ke motivasi bahwa dia melakukan sesuatu karena dia takut dihukum. Kita nggak mencapai ke yang motivasi menanamkan diri dalam. Mungkin itu saya bisa jawabnya Bapak. Barangkali ada teman-teman yang mau nambahin, Bu Sulis, Pak Didik, Guru BK, silakan. Pak Rasul, mau bertanya, oke, monggo silakan. Maaf Pak Nur, ini mungkin saya nggak menanyakan ya, mungkin saya dengan apa tadi yang disampaikan oleh semuanya dari tadi pagi Bu Sulis dan juga panjenengan ya, terima kasih, apresiasi lah dengan kepada beliau berdua. Alhamdulillah kita mungkin dapat ilmu-ilmu yang baru ya terkait dengan posisi kita di SMP 1 Purbalingga. Nah di sini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nur tadi, saya terkesan dengan apa sih yang sebelumnya tadi briefing atau apa sebelum kita mulai kan tentang apa senyum gitu ya. Nah alangkah baiknya kita tanamkan semuanya senyum ini tidak hanya kepada untuk diri kita, kepada teman kita, tapi juga kepada anak-anak kita. Dibiasakan salam pertama itu adalah senyum, sapa, senyum, salam, sopan, santun. Di kelas kita saya pernah mendengar itu 5S Pak. Ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Terus ada lagi 3 kata ajaib. Maaf, tolong, dan terima kasih. Nah ya itu terima kasih sekali. Dan itu alangkah baiknya kalau kita praktekkan setiap hari Pak kepada anak-anak kita. Betapa kita tidak kita pungkiri ya dengan kita melihat pertama ketemu dengan orangnya senyum, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita juga akan membalas senyum karena kita senang. Kita merasa ada orang yang dekat dengan kita. Coba kita bayangkan berada di satu tempat, tujuan kita baru sampai, kebetulan tempatnya mungkin masih kurang yakin ini apa bukan. Tapi ketika ada orang senyum, kemudian menyapa kita, betapa kita akan merasa sangat senang. Nah, coba kalau kita lihat anak kecil itu kondisi apapun ketika ketemu dengan orang lain biasanya mereka senyum dan kita pasti juga membalas senyum. Alangkah kalau kita setiap hari bersalaman dengan anak-anak itu juga dengan senyum. Ketemu orang di depan, di ulang tahun saya sering memergoki orang. Kadang-kadang bingung, Bapak cari siapa? Ya dengan disapa dulu senyum, mereka sudah sangat ini ada temannya gitu. Jadi merasa senang sekali dengan yang namanya senyum. Luar biasa senyum itu energinya sangat positif. Apalagi kita sebagai guru kalau kita biasakan mau mengawali dengan senyum, di tengah perjalanan kita juga senyum, seperti kita saat menyelesaikan pekerjaan kita juga senyum dan anak-anak juga terima kasih, begitu kan? Ya mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita. Jadi kita lihat di foto-foto tadi, saya lihat ada Pak Nur menggambarkan ada foto di kelas, ada anak senyum. Saya senang melihat anak-anak yang senyum itu. Otomatis akan menghipnotis kita ketika lihat orang senyum, kita sudah ikut mesem juga Pak. Betul Pak. Apalagi senyumnya Esther ya Pak ya. Iya. Ada kekikian gitu. Cina Pak. Ini juga. Itu Pak ya. Jadi semoga kita bisa membudayakan menanamkan senyum sopan sopan kepada anak-anak kita. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tambahan dari Pak Rasul ini harapannya. Jadi memang segala sesuatu itu kita mulai yang sederhana saja. Dari senyum, sapa, santun, ya tadi disampaikan bahwa ternyata senyum itu bisa memperkaya orang, ya, Pak. Yang memberikan suatu. Cuma ada beberapa anak-anak itu begini Pak, dia sudah senyum sapa, tapi bikin suatu cerita. Ketika disenyumi, malah yang disenyum gak balas senyum, malah dia marah Pak, sombong, senyum lagi. Nah ini ternyata senyum sapanya masih belum motivasi intrinsik, tapi masih butuh imbalan. Ya saya jawab, loh senyum itu ibadah tuh.
Kenapa harus berharap kembali? Kamu harus prasangka baik. Barangkali dia lagi bingung saya tugas, atau mungkin dia lagi sakit gigi, jadi nafas. Atau mungkin dia nggak lihat kamu senyum, kan kamu pakai masker. Oh iya Pak, misalkan seperti itu. Itu ada ya Pak seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rasul atas apa saya dan harapan. Barangkali ada lagi sebelum ditutup. Kalau tidak ada, saya nanti minta tolong ya Bapak Ibu untuk membuka. Saya sudah bikin grup untuk mengisi refleksi. Nanti untuk diisi refleksinya. Diseminasi sementara. Sementara ya. Jangan pakai sayang. Ini Bapak Ibu. Sayang. Ya Pak, sayang. Ini ada yang ngintip siapa itu? Bapak. Wis Atika Ini spesial mohon dari Nampramohon Jawa ya Mas. Oke Bapak Ibu, itu update mungkin mohon diisi ada ini dari perasaan dalam di dalam hasil yang materi yang saya sampaikan. Monggo bisa di atasnya dikasih nama dulu ya. Ditambahkan Moko. itu apa Ibu? Ya nanti diisi nanti nggak apa-apa Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam saya menyampaikan ada yang kurang. Terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mendengarkan, menyimak tentang diseminasi saya sebagai tugas tahun guru penggerak angkatan 11. Terima kasih, semoga jadi amal baik. Saya akhiri dengan Antoni kemarin ya. Dengan ucapan kita baca hamdalah yang beragama yang lain bisa selesaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih atas refleksinya. Yang lain ditunggu ya. Ini ada beberapa sudah masuk ke